Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan PJJ pada kesempatan kali ini dengan penuh semangat. Baik anak-anakku semua, kali ini kita akan membahas tentang materi logaritma. Sebelum kita membahas materi logaritma, silahkan kalian simak dulu untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Bapak harapkan setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, kalian dapat menentukan hasil operasi logaritma dengan menggunakan sifat-sifatnya. Sebelum kita membahas tentang logaritma, Bapak mengingatkan dulu tentang eksponen. Eksponen ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Silakan kalian isi, kalian jawab 3 soal ini. 3 pangkat 2, 2 pangkat 5, 5 pangkat 3. 3 pangkat 2 adalah 9. 2 pangkat 5 adalah 32. 5 pangkat 3 ya 125. Nah sekarang Bapak mempunyai soal seperti ini. 2 pangkat berapa biar jadi 128, dan 6 pangkat berapa biar jadi 7776. Kalau kita lihat soal yang 2 ini sebenarnya sama dengan 3 soal yang di atasnya. Cuma bedanya kalau yang di atas kita mencari hasil dari perpangkatannya, sedangkan yang 2 yang bawah ini merupakan soal mencari pangkat dari bilangan eksponen. Nah, untuk mengerjakan 2 soal ini kita bisa menggunakan konsep dari logaritma. Jadi logaritma ini yaitu menghitung pangkat dari eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi kita akan mencari pangkatnya, itulah logaritma. Jadi logaritma ini bisa dibilang inverse dari eksponen. Eksponen kita mencari hasil, kalau logaritma kita mencari pangkatnya. Itulah perbedaan antara logaritma dan eksponen. Untuk nilai A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih dari 0, serta N anggota bilangan real, maka berlaku A log B sama dengan N. Jika dan hanya jika A pangkat N sama dengan B. Ini yang Bapak bilang tadi, hasil dari logaritma itu kan N. N ini merupakan bilangan pangkat dari eksponen, dari bilangan eksponen. Jadi logaritma ini kita mencari pangkat dari bilangan eksponen. Itulah logaritma. Dengan A disebut bilangan pokok, B disebut numerus, dan N disebut hasil. Jadi A ini merupakan bilangan pokok, B-nya numerus, dan N-nya adalah hasil. Hasil di logaritma merupakan pangkat di bilangan eksponen. Kita lihat contohnya, buatlah bentuk eksponen berikut menjadi bentuk logaritma. 2 pangkat 5 sama dengan 32. 3 pangkat 4 sama dengan 81. A pangkat P sama dengan Q. Untuk yang pertama kita akan ubah menjadi bentuk logaritma. Berarti bentuk logaritmanya adalah 2 log 32 sama dengan 5. Jadi bilangan pokok baru ke hasil itu sama dengan pangkat. 2 log 32 sama dengan 5. Inilah bentuk logaritmanya. Silakan untuk nomor 2 dan nomor 3. Kalian buat bentuk logaritmanya.
Baik, kita kerjakan bareng-bareng untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, bentuk logaritmanya adalah 3 log 81 sama dengan 4. Dan untuk soal nomor 3, berarti logaritmanya adalah, atau bentuk logaritmanya adalah A log J sama dengan P. Nah, inilah bentuk logaritma dari bentuk eksponen yang di sebelah kirinya. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Hitunglah hasil dari 2 log 8. 2 log 8 ini berarti 2 pangkat berapa biar jadi 8. 5 log 625 artinya 5 pangkat berapa biar jadi 625. Dan nomor 3 log 9 sama dengan ini artinya 3 pangkat berapa biar jadi 9. Berarti dengan menggunakan konsep eksponen yang kemarin atau yang sebelumnya kita bahas, 2 pangkat berapa biar jadi 8, berarti 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Sekarang pangkatnya sudah ketahuan, yaitu 3. Ingat, logaritma itu mencari pangkat, berarti pangkatnya sudah ada 3, berarti 2 log 8 itu adalah 3. Kita lihat nomor 2, 5 log 625. Berarti 625 kita ubah menjadi 5 pangkat 4. Sekarang pangkatnya adalah 4, berarti hasil dari 5 log 625 adalah 4. Yang ketiga, 3 log 9. Ini kita ubah menjadi 3 pangkat berapa biar jadi 9. Nah, 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 pangkatnya adalah 2. Berarti hasil dari 3 log 9 adalah 2. Nah, itulah untuk menentukan hasil dari logaritma. Baik, kita lihat sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama adalah A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Kalau logaritma jadi tambah, berarti ininya jadi dikali. Ingat, kalau ditambah jadi dikali. Ini kebalikan dengan eksponen. Kalau eksponennya dikali, berarti pangkatnya ditambah. Untuk contohnya, sederhanakan 2 log 4 ditambah 2 log 8. Bilangan pokoknya sama, yaitu 2. Berarti ini bisa menggunakan sifat yang nomor 1. Oh ya, untuk bilangan pokok yang 2 ini boleh juga dibilangnya dengan basis. Ya, basis atau bilangan pokok itu sama. Jadi basisnya sama, 2, ini 2, berarti kita bisa menggunakan sifat penjumlahan ini. Ingat, kalau penjumlahan berarti numerusnya dikali. Berarti ini numerusnya 4, di sini 8, berarti 4 kali 8 sama dengan 32. Ingat, konsep dari logaritma itu adalah mencari pangkat. 2 pangkat berapa biar jadi 32? Berarti 2 pangkat 5. Jadi jawabannya adalah 5. Itulah sifat yang pertama. Kita lihat sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini merupakan kebalikan dari sifat yang pertama. Kalau sifat yang pertama tadi operasinya ditambah. Kalau operasinya ditambah, berarti numerusnya dikali. Sekarang kebalikannya. Kalau dikurang berarti numerusnya dibagi, dengan catatan basisnya atau bilangan pokoknya sama. Untuk contoh, 2 log 40 dikurang 2 log 10. Ini basisnya sama, 2 sama 2. Berarti kita bisa menggunakan sifat yang kedua. Kalau dikurang berarti numerusnya dibagi. 40 dibagi 10 adalah 4. 2 pangkat berapa biar jadi 4? Pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 2. Baik, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah A log B pangkat N sama dengan, jadi kalau ada numerus itu bilangan pangkat, pangkatnya bisa kita taruh di depan sebagai koefisien.
sebagai kali. Jadi kalau ada A log B pangkat N, N-nya taruh depan jadi N kali A log B. Jadi pangkatnya taruh di depan sebagai koefisien, sebagai pengali. Contohnya, sederhanakan 2 log 25. Nah, sekarang kita lihat 25 ini kita ubah menjadi bentuk pangkat. Bentuk pangkat dari 25 adalah 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 ini ada pangkatnya yaitu 2. Nah, karena pangkatnya 2, 2-nya taruh di depan. Sehingga 2 kali 2 log 5. 2 log 5, 2 pangkat berapa biar jadi 5? 2 log 5 kita tidak bisa hitung. Kenapa? Karena 2 pangkat berapa biar jadi 5 kan nggak ada. Itu harus menggunakan kalkulator. Jadi cukup sampai sini. Jadi bentuk sederhananya adalah 2 kali 2 log 5. Baik, kita lanjut ke sifat keempat. Sifat yang keempat, A pangkat N log B pangkat M sama dengan. Nah, kalau kita lihat di sini basisnya itu bentuk pangkat dan numerusnya juga bentuk pangkat. Jadi dua-duanya bentuk pangkat. Beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu cuma numerusnya aja yang bentuk pangkat. Nah, kalau dua-duanya bentuk pangkat berarti dua-duanya juga taruh di depan sebagai koefisien. Tapi yang harus duluan adalah pangkat numerusnya dulu, baru dibagi dengan pangkat basisnya. Awas jangan kebalik, harus pangkat numerusnya dulu, harus M dulu, baru pangkat basisnya atau N. Jadi jawabannya adalah, atau jadi sifatnya adalah M per N kali A log B. Inilah sifat yang keempat. Contohnya adalah 9 log 16. Kalau kita lihat 9 ini sama 16 ini kita bisa ubah menjadi bentuk pangkat semua. 9 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2 dan 16 ini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 4. Boleh nggak 4 pangkat 2? Boleh, tapi itu belum sederhana karena 4-nya itu bisa kita ubah lagi menjadi 2 pangkat 2. Jadi kamu ambil bilangan pokoknya itu harus sederhana mungkin. Nah, berdasarkan sifat berarti kan pangkat numerusnya atau M-nya adalah 4 dan N-nya atau basisnya, pangkat basisnya adalah 2. Sehingga berdasarkan sifat yang keempat ini bisa ditulis 4 per 2 kali 3 log 2. Inilah sifat yang keempat. Nah, untuk menentukan 3 log 2 seperti ini kan kalau secara langsung nggak bisa. 3 pangkat berapa biar jadi 2? Nggak ada kan? Nah, untuk mencari logaritma yang seperti ini bisa menggunakan kalkulator atau tabel. Namun, untuk kesempatan kali ini kita tidak membahas untuk menentukan logaritma dengan menggunakan tabel ataupun kalkulator. Sehingga cukup sampai sini ini sudah selesai. Jadi jawabannya bentuk sederhana dari 9 log 16 adalah 2 kali 3 log 2. Baik, kita lihat sifat yang selanjutnya, sifat kelima. A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, ini basis dan ini numerus. Kalau basis dan numerusnya kita tukar, muncul 1 per. Jadi kebalikan dari A log B. B log A ini adalah kebalikan dari A log B. Ditulisnya adalah 1 per. 1 per itu adalah kebalikan. Ya, itulah sifat kelima. Contohnya 2 log 5 sama dengan A. Pertanyaannya adalah 5 log 2. Ini kan kebalik. Jadi kebalikan dari 2 log 5 ya berarti kebalikan dari A. Kebalikan dari A adalah 1 per A. Inilah sifat yang kelima. Mari kita lanjut sifat yang keenam. Sifat yang keenam, A log B sama dengan N log B per N log A. Ini sifat yang keenam. Jadi
basis dan numerus kita bisa bagi dengan menggunakan logaritma, tapi muncul basis baru. Nah, basis baru ini berapa aja bebas, yang penting sama. Pembilang dan penyebut basisnya sama. Yang perlu kalian ingat, untuk sifat yang keenam harus numerusnya dulu, baru dibagi dengan basis. Jadi logaritma numerus dibagi dengan logaritma basis. Basis yang barunya ini bebas, yang penting sama. Itulah sifat yang ke-6. Contohnya 2 log 3 sama dengan A. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 8 log 3 itu berapa? Kalau diketahuinya 2 log 3. Kalau 2 log 3 sama dengan A, 8 log 3-nya itu berapa? Nah, ini bisa menggunakan sifat yang ke-6. 8 log 3 itu sama dengan log 3 per log 8. Ya, log 3 per log 8. Ingat numerus dulu baru basis. Untuk basis yang barunya biarin saja dulu. Nanti setelah ketemu terakhir baru kita isi. 3 ini tetap tidak bisa kita bentuk pangkatin. 8 baru kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian 3 ini berdasarkan sifat yang ketiga, kalau ada pangkat di numerus, pangkatnya bisa taruh di depan. Jadi seperti ini. 1/3 dikali log 3 per log 2. Nah, sekarang lihat log 3 per log 2. Log 3 per log 2 ini kita bisa ubah lagi menjadi A log B seperti ini. Ingat, log B per log A, log B per log A sama aja dengan A log B. A log B. A log B. Berarti ini juga log 3 per log 2 kita bisa ubah menjadi 2 log 3. Sehingga 1/3 kali 2 log 3. Nah, 2 log 3 berdasarkan soal kan A. Berarti hasil akhirnya adalah 1/3 kali A atau 1/3 A. Inilah jawabannya. Baik, kita lihat sifat berikutnya, sifat yang ketujuh. Nah, kalau yang sifat yang ketujuh itu adalah perkalian. Kalau sifat pertama penjumlahan, sifat yang kedua pengurangan, nah sifat yang ketujuh ini perkalian. Kalau sifat yang pertama dan kedua basisnya harus sama. Beda dengan perkalian. Perkalian yang sama itu antara numerus pada logaritma pertama sama dengan basis pada logaritma kedua. Ya, ini sama. Ini harus sama baru kita bisa menggunakan sifat. Kalau beda tidak bisa. Kita lihat contohnya 2 log 27 kali 3 log 8. Kalau kita lihat 27 dengan 3 ini kan berbeda. Jadi tidak bisa menggunakan sifat yang ketujuh. Namun ternyata 27 ini bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 3 pangkat 3. Berdasarkan sifat yang ketiga, kalau ada pangkat di numerusnya berarti pangkatnya pindah ke depan. Ingat. Jadi 3 kali 2 log 3. Nah, sekarang kan udah sama 3-nya. Kalau udah sama berarti bisa menggunakan sifat ke-7. Jadi ini bisa hilang, tinggal 3 kali 2 log 8. 2 log 8 bisa kita cari, yaitu 3 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi hasil dari 2 log 27 kali 3 log 8 adalah 9. Baik, kita lanjut ke sifat yang 8. Sifat yang 8 ini A log A sama dengan 1. Apa artinya? Jika antara basis dan numerusnya sama, pasti nilai logaritmanya adalah 1. Jadi kalau ada 2 log 2 itu pasti hasilnya 1. 5 log 5 pasti hasilnya 1. Log 10 juga pasti hasilnya 1. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Log 10 kok bisa 1? Ingat,
Kalau basisnya tidak ditulis, itu berarti basisnya 10. Jadi kalau ada log 10 itu sama aja dengan 10 log 10, yaitu 1. Nah, itulah sifat yang ke-8. Sekarang kita lihat sifat yang 9. A log 1 sama dengan 0. Nah, kalau yang ini numerusnya 1. Berapapun basisnya, kalau numerusnya 1 pasti hasilnya 0. Contohnya 6 log 1 pasti 0. 4 log 1 pasti 0. 10 log 1 atau log 1 itu sama dengan 0. Nah, inilah contoh sifat yang ke-9. Itulah sifat-sifat logaritma yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga dari sifat-sifat ini dari 1 sampai 9 kalian bisa memahaminya. Karena sifat-sifat ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal operasi dalam logaritma. Nah, untuk operasi pada logaritma, silakan kalian kerjakan nomor 1, 2, dan 3 terlebih dahulu. Silakan kalian kerjakan dengan menggunakan sifat-sifat yang telah kita bahas tadi. Semoga kalian dapat mengerjakan semua soal ini. Pada pertemuan berikutnya, Bapak akan membahas soal-soal mana saja yang kalian belum pahami. Sekaligus Bapak akan menambahkan beberapa soal aplikasi tentang penggunaan logaritma ini. Baik, mungkin itu saja pelajaran atau PDD pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu sehingga kalian dapat mengikuti PDD pada hari-hari berikutnya. Tetap semangat, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.